Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Wahyuni IMD Kep, nomor NDH 09. Saya berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada coach saya, Ibu Desi Marisanti Pardede, SPD MSI. Kemudian terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Rudi Hardiansyah AMD Kep, serta terima kasih kepada Bapak Penguji, yaitu Bapak Insinyur Faisal Adriansyah MSI. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan hasil rancangan yang akan saya lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun isu yang saya ambil yaitu optimalisasi pemberian edukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun latar belakangnya, banyaknya pasien operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dari tahun 2021 sampai 2022 sebanyak 764 orang, sesuai dengan data dari rekam medik di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Dari wawancara saya dengan beberapa pasien yang akan menjalani operasi, saya mendapatkan tingginya tingkat kecemasan kepada pasien menjelang operasi. Kondisi ini dibuktikan dengan perubahan fisik seperti meningkatnya tekanan darah, meningkatnya frekuensi nadi, dan meningkatnya pernapasan. Adapun gerakan-gerakan tangan yang tidak terkontrol, pasien terlihat gelisah dan menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, susah tidur, dan sering berkemih. Jika hal ini dibiarkan, maka akan berdampak pada pelayanan publik yang kurang baik dan dapat berakibat buruk terhadap induksi anestesi selama tindakan operasi berlangsung. Dan pemulihan pasien dengan kata lain dapat menggagalkan tindakan operasi yang berakibat fatal, yaitu kematian. Hal ini disebabkan oleh petugas belum mampu mengontrol kecemasan pasien preoperasi. Dalam rancangan aktualisasi yang saya lakukan diharapkan agar petugas dapat mengedukasi dan mengontrol kecemasan pasien preoperasi, sehingga pasien merasa tenang dan lebih siap dalam menjalani tindakan pembedahan yang akan dijalaninya. Adapun tujuan dari aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama menurunkan tingkat kecemasan kepada pasien preoperasi, yang kedua meningkatkan pengetahuan pasien tentang kecemasan preoperasi, yang ketiga meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang cara menurunkan tingkat kecemasan preoperasi, yang keempat petugas mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan mengetahui kedudukan dan peran profesi ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN, smart ASN, dan world of government. Adapun manfaatnya yaitu manfaat untuk penulis sendiri diharapkan dengan terlaksananya aktualisasi ini dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan penulis serta mampu mengimplementasikan dalam melayani masyarakat. Kemudian manfaat untuk organisasi yaitu dapat mengkontribusi terhadap mencapainya visi, misi, dan tujuan organisasi dan memperkuat nilai-nilai organisasi serta memberikan pelayanan secara maksimal kepada pasien. Kemudian manfaat bagi masyarakat sendiri yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan yaitu dapat memperoleh tindakan pelayanan secara cepat dan tepat. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilaksanakan di kamar operasi dan ruang rawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun kegiatan lapangan ini dilaksanakan berdasarkan kalender latihan dasar CPNS golongan 2 lingkup pemerintah Kota Sabang, yaitu dimulai pada tanggal 2 September sampai dengan 15 Oktober tahun 2022. Deskripsi organisasi. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang terletak di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Kota Atas. Dibangun pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1923. Pada mulanya, rumah sakit peninggalan Belanda ini bernama Links de Klinik de Sabang Maskapai. Menurut sejarah, rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan yang memiliki berbagai fasilitas yang lengkap dan canggih pada masa itu, dengan tenaga dokter spesialis yang mumpuni. Pelayanan kesehatan yang diberikan bukan hanya berskala lokal, tetapi juga internasional. Sebab pada abad ini,
Penjajahan Belanda menjadikan Sabang sebagai pintu gerbang perdagangan internasional yang aktif dalam perindustrian dan perdagangan. Adapun visi dan misi Rumah Sakit Umum Kota Sabang, yaitu visinya mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Misinya memberikan pelayanan dengan berstandar kemanusiaan, membudayakan sikap profesional dalam bekerja, memenuhi seluruh sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku, memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat, dan berkeadilan, melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terarah, menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman, tertib, dan indah. Adapun organisasinya yang dapat kita lihat di sini, dari beberapa isu yang ada di rumah sakit, saya mengambil 3 isu yang menurut saya urgensi, yaitu yang pertama, tidak adanya peran edukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Yang kedua, belum optimalnya tempat pemisahan kasa untuk perhitungan pada saat kasa habis pakai pos operasi. Yang ketiga, belum optimalnya pendokumentasian yang dilakukan oleh petugas kamar operasi. Adapun identifikasi dan deskripsi isu, yaitu yang pertama, tidak adanya peran edukasi menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Sumber isunya yaitu berorientasi pelayanan dan manajemen ASN. Kemudian yang kedua, belum optimalnya tempat pemisahan kasa untuk perhitungan pada saat kasa habis pakai pos operasi, yaitu sumber isunya manajemen ASN. Yang ketiga, belum optimalnya pendokumentasian yang dilakukan oleh petugas kamar operasi, yaitu sumber isunya Smart ASN. Dari ketiga analisis isu yang menurut saya urgensi sesuai dengan metode USG yang telah saya lakukan, yaitu saya mendapatkan isu yang paling menonjol atau yang urgensi, yaitu yang pertama, tidak adanya praedukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dengan hasil USG-nya yaitu 455, sehingga menjadi prioritas pertama. Isu yang diangkat yaitu tidak adanya praedukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun analisis penyebab core isunya yaitu dari manusianya, yaitu kurangnya peduli petugas dalam mengatasi kecemasan pada pasien. Metodenya yaitu melakukan edukasi kepada pasien, mengajarkan teknik relaksasi tarik nafas dalam, memberikan kenyamanan kepada pasien. Kemudian sarana yaitu kurang media informasi seperti standing banner. Dari lingkungannya yaitu ketidaknyamanan akan ruangan yang panas, ribut, dan beda tempat lingkungan istirahat. Adapun dampak yang akan terjadi bila isu tersebut tidak terselesaikan, yaitu yang pertama, jika isu tidak diselesaikan dapat menghasilkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks seperti ketidakstabilan tanda-tanda vital pada pasien yang dapat berakibat buruk selama kegiatan operasi berlangsung. Dengan kata lain, dapat menggagalkan tindakan operasi atau berakibat lebih buruk, yaitu kematian. Yang kedua, kepuasan masyarakat akan menurun terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap rumah sakit. Adapun rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu unit kerjanya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Identifikasinya 3 isu tadi, dan isu yang diangkat yaitu tadi tidak adanya peran edukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi. Kemudian kegiatan yang gagasan pemecahannya yaitu optimalisasi pemberian edukasi untuk menurunkan kecemasan kepada pasien preoperasi oleh petugas kamar operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama, membuat standar operasional atau SPO terapi relaksasi napas dalam yang bertujuan untuk mengatasi kecemasan pada pasien. Yang kedua, membuat format pengukuran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi. Yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada teman sejawat tentang format pengukuran skala kecemasan pada pasien preoperasi. Yang keempat, mengunjungi ruang rawatan pasien preoperasi elektif
12 jam atau sehari sebelum dilakukan operasi untuk mengajarkan terapi relaksasi napas dalam. Yang kelima yaitu evaluasi hasil dari kegiatan. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama membuat SPO. Tahapannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian yang kedua mencari referensi, yang ketiga membuat alur SPO, yang keempat memfinalisasi SPO. Adapun output atau hasil yang diinginkan yaitu lembar persetujuan mentor dan notulen diskusi pembuatan SPO, adanya referensi hukum dalam pembuatan SPO, yang ketiga adanya lembar SPO, yang keempat SPO yang ditandatangani. Tindakan kedua yaitu membuat format pengukuran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi. Adapun tahapan yang pertama yaitu merancang format pengukuran tingkat kecemasan, yang kedua melaporkan dan meminta saran kepada mentor, yang ketiga mencetak format pengukuran tingkat kecemasan, yang keempat dokumentasi. Adapun outputnya yaitu tersedianya format pengukuran tingkat kecemasan, yang kedua mendapatkan persetujuan dan saran dari mentor, yang ketiga tersedianya format isian pengukuran, dan yang keempat foto. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada teman sejawat tentang format pengukuran skala kecemasan pada pasien preoperasi. Adapun tahapannya yaitu yang pertama membuat undangan dan daftar hadir. Yang kedua membagikan format pengukuran tingkat kecemasan kepada teman sejawat. Yang ketiga menjelaskan cara pengisian format pengukuran tingkat kecemasan kepada teman sejawat. Yang keempat menyusun rancangan pembuatan standing banner. Yang kelima mencetak standing banner. Adapun output atau hasilnya yaitu yang pertama ada undangan dan absensi kehadiran, yang kedua tersebarnya format isian tingkat kecemasan kepada pasien, yang ketiga teman sejawat mengerti cara pengisian format pengukuran, yang keempat tersedianya materi pembuatan standing banner, yang kelima tersedianya standing banner. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu mengunjungi ruang rawatan pasien preoperasi elektif atau terjadwal 12 jam atau sehari sebelum dilakukan operasi untuk mengajarkan terapi relaksasi napas dalam. Adapun tahapannya yaitu yang pertama membuat list nama pasien yang akan dioperasi, yang kedua membuat lembar persetujuan pasien untuk tindakan yang akan dilakukan, yang ketiga mengukur tingkat kecemasan pada pasien preoperasi, yang keempat mengajarkan pasien terapi relaksasi napas dalam untuk mengatasi kecemasan, yang kelima mengajarkan pasien dengan terapi komplementer dengan cara memberikan keyakinan kepada pasien untuk mengingat hal-hal yang membahagiakannya. Yang keenam memberi sentuhan fisik kepada pasien untuk menunjukkan rasa kepedulian yang membuat pasien nyaman dan tenang. Yang ketujuh dokumentasi. Adapun output yang ingin dihasilkan yaitu yang pertama format list nama pasien, yang kedua adanya lembar persetujuan, yang ketiga dokumentasi dengan pasien, yang keempat pasien mampu kooperatif dalam mengikuti instruksi perawat, yang kelima pasien mampu mengalihkan kecemasan dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan, yang keenam pasien terlihat nyaman dengan pendekatan perawat, yang ketujuh foto. Adapun kegiatan terakhir yaitu evaluasi dari kegiatan yang dilakukan. Yang pertama tahapannya membuat kuesioner evaluasi, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga melakukan evaluasi kegiatan. Outputnya tersedianya kuesioner evaluasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga dokumentasi hasil evaluasi. Baik, hanya ini hasil kegiatan saya yang akan saya lakukan pada rancangan kegiatan pada saat off campus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.